Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Mons ya, dalam sebuah program Ulah Wakabalik. Nah, Ulah Wakabalik ini berasal dari bahasa Sunda, yang artinya jangan dulu pulang. Kenapa jangan dulu pulang? Setelah pulang kerja di atas jam 4 sore, ada obrolan-obrolan menarik seputar ya, obrolan para ASN ya, sebelum pulang ke rumah. Dan untuk edisi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, karena saya bertemu dengan salah satu pegawai negeri sipil atau ASN dari Kabupaten Bekasi ya. Kebetulan bertemu di Kota Tasik, dan beliau juga selain sahabat saya juga senior saya waktu saya pendidikan di Jatinangor. Nah, yang menarik loh ya, yang menarik dari saya menyebutnya Bang Rama, saya melihatnya ada dua hal yang menonjol. Ya, satu mengenai hobi beliau senantiasa berbagi kepada orang lain dengan rutin melakukan donor darah. Dan catatannya luar biasa sekali. Nanti saya akan tanya mengenai beliau sudah berapa kali ya donor darah. Dan itu konon katanya sudah diusulkan untuk dapat penghargaan ya dari Bapak Presiden. Nah, yang kedua, beliau ini kalau saya tanya tentang Indonesia, tahu misalkan contohnya kota di ibu kota provinsi apa, kenapa? Tahu karena beliau suka keliling Indonesia. Nah, tapi sebelum nanti ngobrol-ngobrol, saya sebetulnya malam ini ingin ngobrol tentang donor darah saja, karena memang waktunya terbatas. Saya juga belum pulang, Bang. Belum pulang ke rumah. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya tentang hobi beliau, saya mohon Abang memperkenalkan diri, menyapa para netizen yang melihat tayangan ini. Monggo, Bang. Terima kasih Kang Mons. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya kebetulan bertugas di PNS Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sama dengan Kang Mons juga ya, di Provinsi Jawa Barat juga. Tugas saya sehari-hari sebagai Bapak Satpol PP di Kabupaten Bekasi. Sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Mons bahwa saya juga kegiatan yang saya jadikan hobi, baik tentunya untuk menyenangkan diri sendiri dan juga bisa berbagi dengan orang lain. Demikian sementara yang saya sampaikan. Demikian Kang Mons. Kalau asli Bang dari mana? Asli sendiri saya lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi saya dulu masuk STPDN itu dari Salatiga, Jawa Tengah. Jadi Abang ini orang mana? dari mana saja gitu ya. Orang Indonesia gitu. Orang Indonesia. Makanya itulah salah satu alasan kenapa tahu banyak hal tentang Indonesia. Katanya Abang juga ada daerah apa ya, Toraja ya Bang ya? Ya, saya aslinya dari Suku Toraja. Suku Toraja, mantap. Nah, kembali saya nanya ke masa ini Bang, hobi Abang ya, mengenai donor darah. Kira-kira udah berapa kali Bang donor? Untuk donor, kebetulan saya sedikit kasih gambarannya. Saya donor itu sejak jadi praja di Jatinangor. Jatinangor? Di Jatinangor. Kurang lebih, tapi sudah di tingkat akhir ya. Akhir dari tahun 97-98. Saya sudah mulai dan sampai sekarang. Nah, kurang lebih donor saya sudah 100 kali lebih. 100 kali lebih? 100 kali lebih. Berarti itu untuk mencapai angka itu kira-kira sudah apa ya? Sudah berapa tahun ya? Jadi untuk minimal ketika normalnya orang berdonor darah misalkan berapa bulan sekali, dan sudah berapa lama? Tadi sebutkan 100, berarti sudah berapa tahun itu Bang? Ya kurang lebih kalau saya hitung dari donor ya, kalau ukur donor yang saya miliki itu saya donor sudah dari tahun 98 sampai sekarang 2020, berarti sudah sekitar 22 tahun. Saya donor dari mulai donor biasa itu kurang lebih saya sudah donor biasa 70 kali, dan saya punya donor yang namanya donor aferesis atau donor plasma. Itu saya sudah kurang lebih 30 kali lebih. Jadi sudah 100 lebih Bang ya? Kurang lebih 102 ya. Itu ada efek memang terasa dampak positifnya gitu Bang ya, terhadap tubuh atau bagaimana?
Dampaknya sih sebenarnya lebih kepada sugesti diri ya, bahwa mungkin kita tidak bisa membantu sesama dalam hal materi begitu ya, tapi mungkin dengan membantu darah kita bisa memberi kehidupan buat orang lain atau minimal memperpanjang kehidupan orang lain. Luar biasa sekali. Dan kira-kira dalam komunitas misalkan orang-orang yang berbagi darah ini atau yang senantiasa rutin donor darah ini, apakah ada stated untuk penghargaan atau orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam donor darah? Kira-kira seperti apa? Ya, kalau untuk pendonor biasanya 5 kali itu sudah dapat PIN ya, PIN biasa, terus 10, 25, terus 50, 75 dapat penghargaan atau penghargaan dari pimpinan daerah sampai dengan Ketua PMI Palang Merah Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala, dan yang terakhir itu Satya Lancana Kemanusiaan itu dari Presiden untuk yang sudah sampai 100. Sudah sampai 100. Dan saya juga punya komunitas. Yang pertama komunitas saya itu pendonor yang khusus darah O. Kebetulan saya darah O, Kalmon saya. Yang kedua saya juga masuk dalam komunitas pendonor aparesis yang tadi saya sampaikan, donornya donor plasma. Bedanya dengan donor biasa itu kayak gimana, Bang? Kalau donor biasa itu yang diambil kan seluruhnya ya, darah kita merah keluar. Nah, sedangkan donor plasma itu hanya salah satunya saja. Namanya aparesis itu karena alatnya. Nah, itu darahnya dikeluarkan semua dulu, lalu disaring, nanti dipisahkan mana yang akan diambil, apakah sel darah putihnya atau sel darah merahnya. Sisanya itu dimasukkan kembali. Biasanya untuk yang berkebutuhan kayak gimana, Bang? Oke, biasanya itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan darah yang cukup banyak. Sedikit yang saya tahu ya, dan saya tidak salah menyebutkannya, bahwa kalau untuk donor aparesis itu perbandingannya satu kantong darah aparesis itu berbanding 10 dengan donor darah biasa. Nah, kira-kira nih bagi para pemula untuk yang mau berdonor darah, kira-kira apakah begitu daftar bisa saja langsung melakukan donor saat itu atau gimana prosesnya? Oh ya, tentunya yang paling pertama sih pada saat kita donor itu yang poin-poinnya yang pertama tentunya kita butuh keikhlasan ya. Keikhlasan. Membantu sesama itu, apalagi ini darah yang ada di dalam tubuh kita berikan kepada orang. Ya tentunya kita harus ikhlas. Kedua, memang kita harus selalu menjaga kondisi tubuh kita supaya kalau tubuh kita sehat, mudah-mudahan orang yang kita bantu pun bisa juga cepat sembuh atau cepat sehat kembali. So, khusus untuk darah aparesis memang karena ini darahnya itu pada saat ada yang membutuhkan, saat itu pula kita dipanggil. Jadi kadang kami ini istilahnya sebagai cowok panggilan. Nah, jadi darah yang dibutuhkan itu saat itu juga diambil. Berbeda dengan darah biasa. Kalau darah biasa itu darahnya masih bisa disimpan sekian, dia punya batas waktu. Kalau darah aparesis itu orangnya butuh saat itu pula barangnya. Nah, Bang, idealnya berapa bulan itu untuk jarak? Kalau untuk donor darah biasa itu hitungannya sebulan, bilangnya 3 bulan itu sekali. 3 bulan sekali. Atau dalam 1 tahun bisa sampai 5 kali. 5 kali. Ya. Kalau yang donor darah aparesis itu diambil biasanya rata-rata bisa 2 minggu, paling cepat ya. Paling cepat 2 minggu. Tetapi kesulitan di donor darah aparesis itu adalah pengecekannya sebelum melaksanakan donor darah itu dia komprehensif. Jadi darah kita diambil 1 botol itu diperiksa dulu. Diperiksa betul-betul kesehatannya semuanya, baru boleh. Dan ini juga tidak mudah. Nah, saya alhamdulillah Kang Mons bahwa selama ini baik donor darah biasa maupun donor darah aparesis itu tidak pernah ditolak. Ya, apakah mungkin karena HB-nya kurang atau karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alhamdulillah sekali lagi saya selama ini tidak pernah ditolak. Betul. Tadi kan pencatatannya sangat luar biasa sekali sampai mencapai angka 100. Jadi kalau misalkan dari tahun 98 berarti per tahun itu ada di kisaran angka 4-5 kali kan, Bang. Berarti itu betul-betul sangat rutin gitu kan, Bang. Nah, kira-kira tips untuk menjaga kesehatan atau menjaga diri kita agar rutin berdonor itu kira-kira ya rutinitas harian seperti apa gitu, Bang, untuk bisa rutin melakukan donor? Ya, saya sering berkonsultasi sih kepada tenaga kesehatan ya yang melakukan donor itu. Jadi saya juga minta kiat-kiatnya apa sih supaya saya tetap bisa berdonor dengan baik gitu. Yang pertama tentunya istirahat yang cukup ya. Betul. Istirahat yang cukup ya, supaya istirahat kita cukup, darah itu pun dia lebih netral, jadi dia tidak terbebani.
Yang kedua memang olahraga. Olahraga itu bentuknya sebenarnya tidak harus terlalu yang berat-berat ya, dengan jogging atau lari pagi ataupun jalan kaki dengan waktu yang cukup itu. Terus yang lainnya memang perbanyak air putih. Perbanyak air putih. Perbanyak air putih. Jadi saya pikir ini dari tingkat kita SD ya dianjurkan untuk itu. Cuman memang kita yang salah satu kesibukan kita sebagai ASN itu mungkin di meja, di rapat dan segala macamnya kadang kita lupa. Atau kadang kita minum air mineral yang hanya 1 botol kecil saja ya. Padahal itu kita asupan tubuh itu. Apalagi kita yang tiap hari mungkin di rumah kena AC, di mobil, di dalam kantor. Begitu Bang. Nah, bagi pemula biasanya kan takut Bang, takut jarum lah, takut misalkan darahnya habis lah, gimana gitu Bang ya. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa Bang? Yang pertama sih sebenarnya tadi yang saya sampaikan ya, semuanya itu kita coba kembalikan ke niat ya. Niat ya. Niat yang baik untuk menolong sesama. Niat kita bayangkan kalau kita yang membutuhkan darah. Betul. Atau keluarga kita yang membutuhkan darah. Betul. Nah, jadi tetapi tentunya juga tadi keikhlasan dan tidak hanya ikhlas, harus mau dan juga harus berani. Gitu ya, menyangkut masalah suntik donor darah itu ya tidak terlalu besar sih. Sebenarnya hanya ya seperti digigit semut saja. Hanya sugesti saja ya, terlalu takut kepada itu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira hal apa yang paling menjadi sebuah nilai dari dalam diri Abang sendiri sehingga saya merasa perlu melakukan ini gitu? Mungkin dengan saya bisa membantu sesama begitu ya, Tuhan juga bisa melindungi keluarga saya gitu. Luar biasa sekali. Jadi yakinlah bahwa di kehidupan ini berlaku hukum tabur tuai Bang. Ya mudah-mudahan dengan kita menebar kebaikan, ya kehidupan pun membalas kebaikan apa yang telah kita tanam gitu Bang. Amin. Terima kasih Bang. Mungkin ada closing statement Bang bagi para penyimak video ini. Monggo. Terima kasih Kang Mons kepada rekan Bapak Ibu yang menyimak acara dari Kang Mons. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana donor darah. Saya mengajak kita semua untuk bisa membantu sesama melalui donor darah. Setetes darah sangat berarti bagi sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rama, itulah wawancara saya hari ini, edisi yang sangat spesial sekali karena biasanya ASN dari Kota Tasik, ini saya kedatangan dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bang Rama telah berkenan hadir dalam acara Ulah Wakabalik ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Ditunggu kedatangannya di Kabupaten Bekasi. Siap Bang, hati-hati di jalannya. Terima kasih juga telah berkunjung ke Kota Tasik, juga meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bersama program Ulah Wakabalik ini. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan ya di musim corona ini tetap jaga kesehatan, apalagi Kabupaten Bekasi zona merah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat karena ini sudah malam, waktunya kita pulang juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.